warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Kembali kita dalam mata kuliah perencanaan alokasi kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan personil kesehatan. Dan pada materi ini, materinya cukup banyak sebenarnya, tapi nanti akan kita perpanjang waktunya ya. Dalam sektor padat karya, misalnya kalau kita mulai dari personil kesehatan ini adalah berkaitan dengan jumlah ketersediaan tenaga kesehatan ya, yang ada. Jadi idealnya harus ada rasio yang tepat antara tenaga kesehatan yang ada dengan pelayanan yang diberikan ya, oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi ketersediaan terhadap sumber daya manusia kesehatan berbanding dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam sektor yang padat karya, ya katakanlah padat karya karena memang tenaga kesehatan ini diperlukan dalam jumlah yang banyak, ya katakanlah 2/3 biayanya untuk personil kesehatan. Jadi seluruh biaya yang ada itu sebagian besar digunakan untuk biaya personil. Sementara sepertiganya ya biaya alkes, kemudian biaya obat-obatan, ya, sarana prasarana yang mendukung. Jadi memang lebih banyak pada penggunaan pembiayaan itu pada aspek personil kesehatan itu sendiri. Mengapa ini terjadi? Disebabkan karena memang persoalan kesehatan itu berkaitan dengan pelayanan. Ya. Jadi pelayanan itu lebih banyak pada kepentingan masyarakat, meskipun sebenarnya juga tidak adil kalau memang tenaga kesehatan itu selalu dikaitkan dengan padat karya, karena persoalan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan orang, tetapi juga berkaitan dengan sarana fasilitas pendukung dalam program kesehatan. Perencanaan tentu menjadi kata kunci ya dari ketersediaan dari sumber daya manusia kesehatan ini. Jadi ketika pelayanan kesehatan yang diberikan, karena tadi lebih banyak orientasi pembiayaannya pada personil kesehatan atau katakanlah pada sumber daya manusia kesehatan, ya maka pada aspek ketersediaan terhadap sumber tenaga kerja kesehatan itu diperlukan sebanding dengan kebutuhan yang ada. Ya. Hal ini jangan sampai tidak terjadi keseimbangan antara jumlah tenaga kesehatan yang begitu besar, sementara pelayanan kesehatan yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan itu lebih kecil, sehingga orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi tidak adil, gitu ya, dengan jumlah tenaga kesehatan yang begitu banyak, sementara pelayanan kesehatan orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sedikit. Jadi idealnya harus ada keseimbangan antara jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tentu banyak hal yang mestinya kita perhatikan, bahwa aspek sumber daya manusia kesehatan itu karena dia berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan juga harus diperhatikan, misalnya ketersediaan rumah sakit, puskesmas, atau lembaga pelayanan kesehatan lainnya yang bisa menjadi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Sehingga aspek yang berkaitan dengan sarana prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan juga harus didukung dengan tingkat kemampuan atau katakanlah keterampilan dari tenaga kesehatan, baik itu tenaga medisnya seperti dokter, perawat, dan bidan dalam melaksanakan profesinya sebagai pelayan kesehatan. Oleh sebab itu mendidik itu sangat penting ya, mendidik
tenaga medis dalam hal ini agar mereka memiliki keterampilan yang memadai, sehingga sekarang ini kan ada uji kompetensi ya dalam rangka untuk menseleksi tenaga-tenaga kesehatan yang dianggap memiliki keterampilan yang sebagaimana yang diharapkan. Meskipun kalau kita lihat uji kompetensi atau UKOM yang dilaksanakan itu bersifat kognitif, padahal yang diharapkan adalah bagaimana tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan itu tidak hanya memiliki kemampuan kognitif, tetapi juga memiliki kemampuan psikomotorik ya, dan afektif. Nah, dengan tersedianya tenaga kesehatan yang terampil, yang profesional, tentu ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, karena itu perencanaan personil kesehatan dapat dilakukan dengan 2 tingkat, yaitu pada tingkat mikro yang direncanakan jumlah pekerja yang memadai untuk memenuhi pelayanan kesehatan, kemudian pada aspek yang harus dicapai secara simultan, misalnya sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa perawat yang harus dilatih sebelum peran dan beban kerja mereka dijelaskan dan dihitung. Jadi untuk menghitung berapa ketersediaan sumber daya manusia kesehatan itu memang sulit untuk ditentukan karena kita tahu bahwa untuk menentukan berapa jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan biasanya ada yang menghitung berdasarkan pada jumlah rasio orang yang dilayani ya. Jadi berapa orang yang dilayani dan berapa tenaga kesehatan yang diperlukan. Nah, persoalannya adalah bahwa di dalam tenaga kesehatan itu memiliki perbedaan ya, perbedaan profesi tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi dalam tenaga kesehatan tidak hanya perawat, dokter, tetapi banyak tenaga kesehatan yang lainnya yang diperlukan dalam memenuhi pelayanan kesehatan ya. Misalnya tadi bidan, kemudian tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga rekam medis. Nah, semuanya yang kemudian fisioterapi ya. Jadi semuanya itu berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, misalnya analis gigi, kemudian laboratorium ya, kemudian analis kesehatan. Ini juga semuanya harus dipenuhi ya dalam rangka ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Nah, dengan adanya profesi dan diferensiasi pekerjaan kesehatan, tentu ini sulit untuk menentukan berapa jumlah besaran tenaga kesehatan yang diperlukan. Kerangka kerja analisis itu memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama adalah analisis dan proyeksi penawaran. Kemudian yang kedua, analisis permintaan dan proyeksi permintaan. Kemudian yang ketiga adalah analisis dan proyeksi produktivitas. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan permintaan dan penawaran di masa yang akan datang. Nah, hitungan semua ini tentu berdasarkan pada hitungan ekonomis tentunya ya. Di antaranya adalah kalau kita menghitung tentu berdasarkan pada penawaran dan permintaan personil kesehatan. Berapa jumlah penawaran atau supply yang disimbangkan dengan permintaan demand ya. Jadi kebutuhan tenaga kesehatan itu didasarkan pada supply dan demand. Tetapi untuk mengukur itu semua tentu harus dapat dilihat dalam skala yang makro maupun mikro ya. Jadi penawaran yang disediakan berkaitan dengan tenaga kesehatan, artinya tenaga kesehatan yang dihasilkan dengan kebutuhan tenaga kesehatan yang dihasilkan. Hal ini tentu dapat melalui teori yang menjelaskan tentang menaikkan penawaran. Jadi penawaran dinaikkan, pengadaan tenaga kesehatan dinaikkan, atau menaikkan produktivitas. Jadi jumlahnya bisa ditambah atau meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan. Jadi ada pada satu sisi harus diadakan penawaran penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, dan di sisi lain yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
Keseimbangan antara penawaran dan permintaan adalah di mana keseimbangan penawaran permintaan bertumpu pada produktivitas. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada angka 1 ini bahwa tumpuan antara kebutuhan akan tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh jumlah supply atau pengadaan atau penawaran tenaga kesehatan. Dan di sisi lain bisa saja meningkatkan kualitas dalam hal ini. Inilah menggambarkan bagaimana keseimbangan penawaran dan permintaan terhadap sumber daya manusia kesehatan. Kenaikan dalam produktivitas dapat dibatasi oleh standar mutu ya, yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Tersedianya personil kesehatan yang mau dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tentu ini berkaitan dengan di samping profesionalitas, ya, tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan produktivitas dari tenaga kesehatan itu sendiri, berkaitan dengan kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkan. Upaya yang dilakukan saat ini dalam untuk penyediaan sumber daya manusia kesehatan adalah melakukan serangkaian uji kompetensi, kemudian memberikan standar keterampilan, dan di samping itu yang dilakukan kalanya adalah memberikan nomor registrasi bagi tenaga kesehatan, dan kalau memang dia dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bisa diperpanjang surat tanda registrasi itu. Ya. Nah, ini dalam rangka untuk menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang memadai sesuai dengan standar tenaga kesehatan yang ada. Secara ekonomis bahwa pelayanan kesehatan total ini dapat ditingkatkan dengan biaya yang sama, ya. Tentu dengan menaikkan satuan pelayanan pada tiap tenaga kesehatan atau dengan cara mensubstitusikan tenaga kesehatan yang lebih murah sebagai pengganti pelayanan kesehatan yang ada. Jadi kalau secara hitung-hitungan tentu ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang ada yang bisa digantikan dengan yang lebih murah ini berkaitan dengan efisiensi tentunya, ya, biaya kesehatan yang dikeluarkan berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan yang terbatas ini dapat dilakukan dengan mengganti peran-peran yang dapat dijalankan. Misalnya kalau ya tentu saja tugas-tugas tenaga kesehatan itu memiliki perbedaan-perbedaan, ya, tetapi misalnya banyak tenaga kesehatan masyarakat malah diambil oleh profesi lain misalnya, ya, misalnya ada perawat komunitas, katakanlah begitu, kan sebenarnya pekerjaan kesehatan masyarakat, tetapi karena tenaganya tidak ada, maka diambillah bidan komunitas, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga perawat komunitas ini melaksanakan tugas-tugas kesehatan masyarakat, atau dokter komunitas, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas kesehatan masyarakat ini diambil alih dalam rangka untuk mensubstitusikan tenaga kesehatan yang tadi yang tidak ada kemudian diganti dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Tetapi hal ini tentu akan berdampak kepada kualitas pelayanan tentunya, karena memang di sisi lain dia adalah sebagai perawat, kemudian melaksanakan tugas yang lain adalah sebagai tugas tenaga kesehatan masyarakat yang diperankan oleh seseorang menyebabkan pekerjaannya menjadi ganda atau beban berat dari pekerjaan yang dilaksanakan. Ya, memang secara ekonomis tentu ini sangat efisien, ya, karena memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada. Tetapi secara profesional tentu ini akan mengganggu pelaksanaan tugas secara profesi, ya. Nah, karena itu bahwa mengganti substitusi atau mengganti tenaga kesehatan satu dengan yang lainnya adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, karena ini akan berdampak kepada profesionalisme seseorang dalam menjalankan tugas kesehatan itu sendiri. Adapun analisis manfaat biaya dan efektivitas biaya program ini dihitung berdasarkan pada salah satu
sumber daya yang cukup penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah biaya tadi ya. Ya, tentu efeknya tadi karena memang kalau kita lihat di kesehatan itu hampir 2/3 adalah ditekankan pada aspek biaya tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan. Jadi lebih berfokus kepada tenaga kesehatan karena memang orientasi ketersediaan tenaga kesehatan itu adalah bersifat padat karya karena dia bersifat pelayanan kesehatan. Kemudian efektivitas biaya tidak sekedar menjadi perhatian bidang keekonomian ya, karena meningkatnya kesehatan masyarakat dan kesejahteraan merupakan masalah moral ya, menjadi aspek yang sangat penting persoalan kesehatan dan dulu mungkin dinafikan bahwa persoalan kesehatan itu tidak ada kaitan dengan ekonomi. Tapi ketika pandemi COVID-19 ini ternyata seluruh beberapa negara malah pertumbuhan ekonominya ya ada yang minus ya. Banyak yang minus, ada -1, -2 dan Indonesia malah diprediksikan -3 sampai -5. Ini adalah dampak dari persoalan kesehatan yang sangat berpengaruh bagi kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak baik itu kegiatan politik maupun sosial dan budaya. Ini akan menjadi ancaman tersendiri kalau persoalan kesehatan ini tidak menjadi perhatian yang khusus setelah Menteri Keuangan mengatakan bahwa kesehatan itu berdampak terhadap keuangan negara. Kemudian dalam melihat pembiayaan tentu kita lihat pada cost effectiveness analisisnya, yaitu salah satu metode untuk mengidentifikasi strategi yang dapat memberikan keefektifan biaya yang paling tinggi dari serangkaian pilihan-pilihan dengan tujuan yang sama ya. Jadi dalam penentuan CEA ini, Cost Effectiveness Analysis, adalah menyediakan pilihan-pilihan yang dianggap lebih murah, efektif untuk tercapainya suatu tujuan. Menurut Henry M. Levin, analisis efektivitas biaya adalah evaluasi yang mempertimbangkan aspek biaya ya, dan konsekuensi dari sebuah alternatif pemecahan massal. Jadi di situ ada beberapa alternatif yang dapat dipilih ya, dalam rangka menyediakan bahwa segala sesuatu kebijakan yang diambil, yang dilakukan akan berdampak kepada persoalan-persoalan pembiayaan. Sementara itu, Diana B. Petiti mengatakan bahwa analisis efektif biaya ini adalah model yang digunakan untuk menilai alternatif dari keputusan yang paling tepat dengan cara membandingkan alternatif tersebut dalam hubungannya dengan keuangan yang harus dikorbankan. Karena memang dari setiap kebijakan atau program yang dipilih, ini akan berdampak kepada pembiayaan atau biaya yang dikeluarkan dalam sebuah program. Jadi, oleh sebab itu perlu dilakukan penghitungan cost effectiveness analysis ini. Ya. Sementara itu, Shepard dalam First Principle of the Cost Effectiveness Analysis in Health bahwa mengatakan CEA ya, atau disebut dengan Cost Effectiveness Analysis adalah suatu metode untuk menentukan program mana yang dapat menyelesaikan tujuan tertentu dengan biaya yang minimum, ya, lebih murah tentunya. Jadi perhitungan bahwa harapannya adalah tidak sekedar efektif, tetapi juga tentu dengan biaya yang lebih kecil tentunya. Sementara itu, Cost Effectiveness Analysis atau CAA merupakan suatu metode yang didesain ya, untuk membandingkan antara outcome atau luaran kesehatan dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif yang lain yang menghasilkan outcome yang sama. Outcome kesehatan ini dapat diekspresikan dalam terminologi yang objektif dan terukur seperti jumlah kasus yang diobati, penurunan tekanan darah yang dinyatakan dalam miligram air raksa dan lain-lain, dan bukan dalam terminologi moneter. Jadi tidak dihitung berdasarkan pada
uh, moneter ya, keuangan negara, tetapi yang lebih ditekankan pada aspek kesehatan. Jadi memang ada dua sisi yang dimunculkan. Jadi di sisi lain adalah sisi kesehatan, sementara di sisi lain adalah pada sisi moneter ya. Tetapi penekanan dari CAA ini lebih ditekankan pada aspek kesehatan ya. Jadi bukan pada aspek terminologi dalam moneter atau keuangan ya. Kemudian analisis cost effectiveness merupakan salah satu cara ya untuk memilih dan menilai program yang terbaik. Bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Jadi sebenarnya ketika kita membuat program dengan CAA ini adalah upaya untuk melakukan pemilihan ya terhadap program-program yang dapat dicapai dengan tujuan yang baik, katakanlah dengan biaya yang lebih murah ya. Karena memang harapannya adalah bahwa setiap program yang dibuat itu harus murah, harus efisien, ya, kemudian harus efektif. Jadi tidak hanya efisien, tidak hanya murah, tetapi juga tercapai tujuan. Ya. Jadi dua aspek ini yang sangat penting ketika kita menjalankan sebuah program. Ya. Jadi efektivitas itu dapat tercapai dengan baik, sementara tentu dengan efisiensi, dengan biaya yang lebih murah tentunya. Kriteria penilaian program yang mana akan dipilih adalah berdasarkan pada discount unit cost ya dari masing-masing alternatif program. Sehingga program yang mempunyai diskon unit cost terendah yang dapat dipilih oleh para analisis dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi memang dari sekian hasil hitungan bahwa program-program yang memiliki discount unit cost ini yang dapat dipilih ya. Kalau memiliki discount unit cost ini lebih rendah, maka inilah yang dapat dipilih dari program itu. Tentu saja tidak hanya diskon unit cost ya, tentunya bahwa program itu dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu efektif ya. Kemudian cost effectiveness analysis adalah salah satu bentuk evaluasi ekonomi pada program kesehatan untuk menentukan program mana yang lebih efisien ya, baik ditinjau dari ketercapaian tujuan maupun dari segi biayanya. Jadi dua aspek ini yang menjadi ukuran bahwa cost effectiveness analysis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama adalah bahwa program yang dijalankan tentunya dapat tercapai dengan sesungguhnya ya, sesuai dengan harapan, dan demikian juga tentu dengan biaya yang lebih murah digunakan. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan dan memilih alternatif program yang disediakan, malah sebaliknya menggunakan biaya yang besar dengan tujuan yang dicapai juga sulit akan terlaksana. Pengertian analisis biaya, menurut Mulyadi, bahwa analisis biaya ini merupakan suatu upaya mencapai penggunaan sumber daya ya, ekonomi yang optimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut berbagai macam alternatif untuk masa yang akan datang. Karena perhitungannya adalah bahwa apa yang dilakukan bersifat forecasting, ya, meramal peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi memperkirakan atau memprediksi persoalan-persoalan pada masa yang akan datang dengan serangkaian program-program yang dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih murah. Analisis biaya adalah proses menata ya, kembali data dan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk memperoleh usulan biaya pelayanan rumah sakit. Jadi analisis biaya ini merupakan pendistribusian biaya dari unit pemeliharaan, unit operasional, dan unit pelayanan umum lainnya ke bagian keperawatan, gawat darurat, atau pendapatan rumah sakit dari layanan yang diberikan kepada pasien. Max Sewell dan Mary Marchett mengatakan bahwa cost analysis is currently a somewhat controversial
set of method in economic evaluation, cost allocation and efficiency assessment. One reason for the controversy is that this term over a wide range of method. Jadi cost analysis adalah sesuatu apa yang kontroversi pada saat ini dengan mengatur metode evaluasi ekonomi dan alokasi biaya dan penilaian efisiensi terhadap satu alasan yang kontroversial tentang istilah menutupi jarak metode yang luas. Ya. Efektivitas selalu tentu terkait dengan hubungan antara hasil, hasil yang ingin dicapai, yang diharapkan bahwa hasil itu sebagai gambaran bahwa program itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ed Gioni dalam buku yang disampaikan oleh Rukmini ini mengatakan bahwa efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran. Karena biasanya sasaran ini bersifat kegiatan program yang jangka pendek, sementara itu tujuan adalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian Mahmudi dalam buku ini juga mengatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan yang dijalankan. Jadi untuk melihat bahwa sesuatu itu dianggap efektif, haruslah dilihat kontribusi dari output ini kepada tujuan. Jadi semakin besar kontribusi output ini kepada tujuan, ya, tentu saja ini akan memberikan dampak bahwa program atau kegiatan atau organisasi yang dijalankan itu disebut sebagai yang efektif. Ya. Kemudian persamaan dan perbedaan antara CBA dan CAA, ya, atau yang disebut dengan cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis. Ya. Kalau kita lihat baik itu persamaan dan perbedaan dari kedua metode dalam melakukan analisis, yaitu yang pertama bahwa dari sisi kegunaan, ya, bahwa cost benefit analysis ini mencari alternatif yang paling menguntungkan dari sisi kegunaan, sementara cost effectiveness analysis itu mencari alternatif yang murah. Jadi cost effectiveness ini berkaitan murahnya biaya, sementara cost benefit analysis mencari yang paling menguntungkan. Kemudian yang kedua dari sisi tujuan, ya, bahwa cost benefit analysis ini tujuannya adalah memilih di antara beberapa alternatif yang tujuannya berbeda. Nah, sementara itu tujuan dari cost benefit analysis, ya, yang kedua yaitu memutuskan apakah suatu rencana dilaksanakan atau tidak. Di sisi lain pada cost effectiveness analysis tujuannya adalah memilih di antara beberapa alternatif yang tujuannya sama. Ini letak perbedaannya, ya, bahwa pada cost benefit analysis atau CBA itu lebih mementingkan bahwa tujuannya berbeda, sementara pada CAA ini lebih pada tujuan yang sama. Kemudian perhitungan, ya, perhitungan effectiveness. Dalam cost benefit analysis itu tidak ada, jadi dia tidak menghitung berapa besar biaya effectiveness-nya. Sementara cost effectiveness ini penghitungannya adalah dalam satuan output, jadi setiap output yang dikeluarkan itu dihitung, ya. Nah, sementara itu dalam prakteknya juga membandingkan biaya satuan, antara satuan itu bisa dihitung satuan-satuannya. Nah, dalam penghitungan benefit
cost effectiveness analysis ini tidak menghitung berapa besaran penghitungan yang dikeluarkan dari cost effectiveness analysis. Sementara penghitungan benefit ini adalah dalam nilai uang, ya. Kemudian membandingkan antara benefit dan cost ratio, ya. Membandingkan antara B and C, ya. Atau benefit dan cost, ya. Antara manfaat, ya, atau keuntungan, ya, dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam cost benefit analysis, ya, perhitungan cost-nya adalah dalam nilai uang, ya. Demikian juga dalam cost effectiveness analysis. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa perbedaannya, ya, yaitu antara CBA dan CAA, yaitu terletak pada kegunaan, tujuan, perhitungan, kemudian sedangkan yang persamaannya adalah terletak pada perhitungan cost-nya, ya. Jadi cost-nya itu dihitung dalam nilai uang, ya, baik itu CBA maupun CAA. Prinsip dasar dalam cost effectiveness analysis atau CAA ini adalah yang pertama bahwa terdapat beberapa metode, ya, analisis biaya, yakni cost benefit analysis atau CBA, dan cost effectiveness analysis, ya, atau CAA. Keduanya mengevaluasi unsur ekonomi dengan melihat antara input atau masukan dan output luaran, ya. Jadi yang dilihat adalah untuk melihat bahwa ada perbedaan pada unsur ekonomi yang berkaitan dengan input dan output. Unsur masukan dalam CAA dan CBA dinyatakan dalam bentuk besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program, misalnya 1 juta, gitu ya, 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah, dan seterusnya. Unsur keluarannya berupa manfaat atau cost benefit analysis ini yang dihasilkan dinyatakan dalam nilai uang, ya. Sementara itu pada CAA atau cost effectiveness analysis ini unsur luarannya berupa ketepatan, ya, atau effectiveness, ya, dalam menyelesaikan masalah. Nah, dinyatakan dalam bentuk ukuran tertentu yang untuk bidang kesehatan adalah berupa parameter kesehatan, misalnya menurunnya angka kesakitan atau morbiditas, ya, dalam suatu masalah. Jadi ini yang membedakan dalam pengukuran yang digunakan antara CAA dan CBT, ya. Karena CBA itu lebih menekankan pada aspek nilai uang, sementara CAA itu lebih menekankan pada aspek kesehatan dalam program yang dipilihnya. Ciri pokok dari CAA menurut Azwar, yang pertama adalah bahwa cost effectiveness analysis ini bermanfaat untuk mengambil keputusan, ya. Jadi merupakan sarana dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, berlaku jika tersedia 2 atau lebih program, ya. Jadi kalau misalnya programnya lebih dari 2, maka harus dihitung berdasarkan CAA atau cost effectiveness analysis ini, ya. Kemudian mengutamakan unsur input atau masukan dan unsur luaran, ya. Lebih utamakan adalah menghitung berapa masukan dan berapa luaran. Nah, ini yang menjadi standar atau tolok ukur dalam penggunaan CAA atau cost effectiveness analysis ini. Nah, terdapat CAA ini terdiri dari 3 proses, yaitu pertama proses analisis biaya dari setiap alternatif atau program. Jadi dihitung berapa besaran untuk masing-masing program atau alternatif program yang akan dibuat. Jadi dihitung, tentu ini penghitungannya berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan dan biaya yang ada, ya. Kemudian analisis effectiveness dilihat dari alternatif atau program. Kemudian apakah program ini
dari tiap alternatif atau program itu efektif untuk dilaksanakan atau dijalankan. Kemudian analisis hubungan antara rasio, ya, analisis hubungan atau rasio antara biaya dan efektivitas alternatif program itu sendiri. Ya. Nah, prinsip dasar dari CAA atau Cost Effectiveness Analysis ini adalah menurut sebagaimana yang diungkapkan oleh Cepat adalah cara untuk merangkum health benefit, ya, dan sumber daya yang digunakan dalam program-program kesehatan, sehingga para pembuat kebijakan dapat memilih program yang ada di antaranya. Jadi program yang sudah ada dibuat, kemudian nanti baru dipilih untuk ditetapkan sebagai sebuah program yang akan dilaksanakan. Dan CAA merangkum semua biaya program ke dalam satu nomor. Semua manfaat program effectiveness menjadi nomor kedua dan menetapkan aturan untuk membuat keputusan berdasarkan pada hubungan di antara keduanya. Kemudian metode ini sangat berguna dalam analisis program kesehatan preventif, yaitu dalam rangka untuk mencegah, karena metode ini menyediakan mekanisme untuk membandingkan upaya yang dituju dengan populasi dan penyakit yang tersedia. Nanti kita sambung lagi, waktunya habis ini. Ya. Untuk melaksanakan CAA atau Cost Effectiveness Analysis ini harus ada satu atau beberapa kondisi. Jadi harus ada syarat-syaratnya ketika ini akan dilaksanakan, ya. Nah, yang pertama yang harus kita sadari bahwa ada satu tujuan intervensi yang tidak ambigu, ya. Jadi kalau dia ambigu, ya sulit untuk dapat dilaksanakan program ini. Jadi harus ada satu tujuan intervensi yang ingin kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah ada banyak tujuan, tetapi intervensi alternatif diperkirakan memberikan hasil yang sama. Jadi bisa saja tujuannya banyak, ya. Kemudian intervensi alternatif memberikan hasil yang sama. Jadi bisa saja ya, kita akan melakukan intervensi terhadap sebuah program dengan intervensi yang memberikan alternatif yang sama. Nah, ini yang menjadi alasan kalau kita menggunakan CAA. Kemudian ada dua macam analisis efektivitas biaya ini. Yang pertama adalah analisis jangka pendek, jadi atau yang disebut dengan short term analysis, ya, ada long term analisis ini yang bisa kita gunakan, ya. Kemudian alasan menggunakan cost effectiveness analysis ini atau CAA yang pertama adalah ini khusus pada benefit bidang kesehatan, ya. Jadi hanya untuk pada bidang kesehatan saja. Kemudian cost bidang kesehatan, ya, yaitu berkaitan biaya dari bidang kesehatan. Kemudian benefit bidang kesehatan ini adalah program kesehatan yang bersifat lintas sektoral. Sulit untuk menentukan dampak suatu program tertentu, ya. Jadi program ini harus bersifat lintas sektoral dalam programnya, ya. Ya, jadi tidak bersifat satu program saja, ya. Kemudian program terpadu sulit menentukan pengeluaran program yang murni. Jadi kalau dia bersama-sama tentu kita tidak bisa menentukan mana yang paling dominan dari program itu yang memberikan dampak luaran dari program itu sendiri, sehingga tidak ada yang dapat menjelaskan, ya, mana yang paling dominan dari program itu yang bisa menggambarkan dampak dari program itu secara keseluruhan. Kemudian cost bidang kesehatan ini adalah berkaitan dengan program terpadu dan lintas sektoral, akan menyulitkan menilai sarana peralatan maupun personil yang benar-benar digunakan untuk program tersebut. Ya, memang kesulitan dan kalau dia berupa lintas sektoral, maka ya sulit mana yang paling dominan, paling berpengaruh, ya, paling memberikan dampak, ya.
Kemudian pendayagunaan peran serta masyarakat akan menyulitkan menentukan biaya operasional. Ya, karena biasanya ada biaya yang sebenarnya dikeluarkan, tetapi karena adanya masyarakat terlibat memberikan kontribusi, ya baik itu berupa tenaga, pikiran maupun biaya, ini terkadang sulit untuk menentukan biaya operasional yang dikeluarkan. Kemudian bantuan lokal, regional, nasional, dan internasional. Ya, biasanya program kesehatan ini kan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu bantuan lokal dari masyarakat, dari pemerintah kabupaten, kemudian regional provinsi, nasional pemerintah pusat, dan internasional atau bantuan-bantuan hibah dari negara-negara donor lainnya yang memberikan bantuan dalam program ini. Misalnya pada penyakit TB paru misalnya, di negara-negara maju itu sudah tidak ada lagi kasusnya, tetapi ketika di Indonesia ya TB paru itu sudah masih ada kan begitu, padahal itu di negara-negara maju itu sudah periode pada tahun 70-an dan 80-an ya. Nah, tetapi di Indonesia ini kan masih TB paru masih dominan ya. Oleh sebab itu ya ini yang harus diperhatikan bahwa mungkin saja internasional bantuan-bantuan itu dalam rangka untuk mengukur bahwa program tersebut adalah bisa saja datang bantuan lokal, nasional, regional maupun internasional, ya. Sehingga sulit untuk diukur. Ya. Kemudian analisis efektivitas biaya merupakan alat utama untuk membandingkan biaya intervensi kesehatan dengan keuntungan kesehatan yang diharapkan. Nah, jadi memang kalau kita bicara tentang analisis efektif biaya ini, bahwa biaya intervensi itu biasanya pasti tidak mendatangkan keuntungan dalam bentuk keuangan ya. Misalnya nanti Anda ketika katakanlah PBL 2 ya, intervensi program. Itu kan bisa dana yang Anda kumpulkan sendiri, bisa dana masyarakat, bisa dana pemerintah daerah dalam rangka melakukan intervensi program kesehatan di suatu desa. Kemudian intervensi dapat dipahami sebagai aktivitas apapun ya, dengan menggunakan berbagai input atau sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia, kemudian sumber daya finansial, sumber daya peralatan ya, yang mendukung program tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tadi ya. Kemudian CEE sering digunakan untuk mengukur efisiensi ya, dari macam-macam program dan tujuan yang sama ya, sehingga yang selalu diukur adalah tingkat biayanya, berapa biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan program tersebut. Adapun macam-macam program dan tujuan ya, yang bisa dijalankan ya. Jadi program bisa banyak ya, kemudian tujuan bisa satu tujuan. Misalnya sebagai contoh, kita ingin menurunkan DBD ya. Nah, DBD ini programnya bisa kita buat misalnya ada Jumantik, Juru Pemantau Jentik, kemudian ada PSN, pemberantasan sarang nyamuk kan begitu ya. Nah, kemudian bisa fogging. Nah, jadi program-program ini tujuannya adalah berkaitan dengan pemberantasan penyakit DBD. Tujuannya satu, tapi programnya bisa banyak. Nah, ini contoh dalam kita menjelaskan program kesehatan. Jadi program kesehatan itu tidak berdiri sendiri, tetapi program-program itu bisa ya dipilih alternatif yang paling dianggap efisien dan efektif, kemudian dengan tujuan yang sama ya. Nah, ini adalah gambaran bentuk dari bagaimana program-program dalam melaksanakan tujuan tadi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari cost effectiveness analysis ini, yang pertama adalah mengatasi kekurangan dalam cost benefit analysis. Saat benefit sulit ditransformasikan ke dalam bentuk uang. Memang antara CAA dan CBT ini sebenarnya adalah cost benefit ini tentu saling melengkapi, jadi tidak berdiri sendiri ya. Jadi kita bisa menggunakan CAA bersamaan dengan menggunakan CBA ya.
Jadi cost effectiveness analysis ini bisa kita gunakan. Tentu juga kita bisa menggunakan cost benefit analysis. Kemudian hemat waktu untuk sumber daya secara intensif, yaitu di mana cost effectiveness analysis ini memiliki tahapan perhitungan lebih sederhana, ya. Jadi untuk menghitungnya lebih mudah. Lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya dalam CEE atau cost effectiveness analisis ini tentu lebih sederhana, cocok untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan program. Tadi kita contohkan bagaimana 3 program dalam satu tujuan. Kemudian membantu menentukan prioritas dari sumber daya manusia. Adapun kelemahannya adalah alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. Antara satu alternatif dengan alternatif lainnya ya sulit untuk bandingkan. CE terkadang terlalu disederhanakan karena memang ya cara perhitungannya lebih mudah, gitu. Lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami, ya. Belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program, ya. Program yang dibuat mana yang menjadi program prioritas dari tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita terkadang menggunakan seluruh program-program simultan itu dalam rangka untuk mencapai tujuan, ya. Seharusnya ada pembobotan terhadap tujuan dari setiap proyek karena beberapa tujuan harus diprioritaskan. Ya, tadi kita bahwa di dalam CEE itu tidak ada hal yang dijadikan prioritas atau dibuat skala atau dibuat ranking yang mana lebih utama dilakukan dan mana yang bukan, ya. Adapun tahap penghitungan cost effectiveness analysis ini adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur biaya dari alternatif program yang ada. Jadi biayanya harus diidentifikasi, unsur-unsur biaya dari kegiatan atau program yang akan dijalankan. Kemudian menghitung total cost atau biaya total atau present value cost. Nah, tentu dengan rumus present value cost CT per 1 ditambah N T, ya. Atau present cost ini present value cost ini yaitu CT kali 1 plus N pangkat T, ya. Di mana 1 per 1 N 1 ditambah N pangkat T merupakan nilai diskon faktor, ya. Kemudian menghitung objektivitas output yang berhasil. Kemudian menghitung objektif atau output yang berhasil tadi, kemudian kita hitung. Kemudian menghitung cost effectiveness ratio atau share-nya, yaitu di mana share adalah total cost atau present value cost sigma dari objektif, ya. Kemudian membandingkan share dari masing-masing alternatif program, ya. Kemudian memilih share yang terkecil dari program untuk direkomendasikan. Kemudian contoh dalam implementasi cost effectiveness analysis, ya. Sebagai contoh, Puskesmas A dan B melaksanakan imunisasi campak pada anak balita melalui tenaga juru imunisasi dengan metode yang berbeda. Puskesmas A memberikan imunisasi campak dengan cara mendatangi penduduk, satu desa dikunjungi sekali sebulan. Hasil pencapaian imunisasi selama setahun, Puskesmas A adalah 900 bayi dengan menghabiskan 300 flakon vaksin. Sedangkan Puskesmas B, pencapaian imunisasi adalah 600 bayi. Kemudian dengan menghabiskan 100 flakon vaksin. Apabila diketahui target imunisasi adalah 4% dari jumlah penduduk, di mana penduduk masing-masing puskesmas adalah 30.000 jiwa. Jadi jumlah penduduknya sama misalnya, yaitu 30.000 jiwa masing-masing, ya. Baik, kita hitung. Yang pertama penyelesaian penghitungannya adalah kita hitung efektivitas puskesmas, ya, baik itu puskesmas A maupun puskesmas B, ya. Nah, penghitungannya adalah di mana tadi ada 900 yang dicapai, kemudian tercapainya
4% dikali 30.000 jiwa, penduduknya tadi kali 100%, ya. Jadi hasilnya adalah 75 pada puskesmas A, kemudian efektivitas puskesmas B adalah 600 dibagi 4% dikali 30.000 jiwa dikali 100%. Jadi puskesmas B jumlah efektivitasnya ada 50%. Nah, dari di sini dapat kita lihat bahwa untuk mengukur efektivitas ini sudah kita ketahui mana yang paling efektif, ya. Kemudian kesimpulan kita, puskesmas A lebih efektif daripada puskesmas B, ya. Karena tadi kita lihat tadi presentasinya, ya. Demikian pula bila hanya dilihat dari waktu yang dipergunakan untuk mencapai yang sama, maka puskesmas A lebih efisien, ya. Efisien teknis secara teknisnya, ya. Cost effectiveness analisisnya diasumsikan bahwa tenaga juru imunisasi pada kedua puskesmas sama-sama 1 orang. Kemudian puskesmas A menggunakan biaya untuk membeli flakon dan tenaga juru imunisasi, sedangkan puskesmas B menggunakan biaya untuk tenaga juru imunisasi, pembelian flakon serta biaya termos dan es untuk digunakan selama 1,5 tahun. Sekarang kita lihat bahwa diasumsikan tenaga juru imunisasi menghabiskan biaya yang sama untuk puskesmas A dan B sehingga tidak dimasukkan dalam penghitungan, ya. Puskesmas A menghabiskan biaya sebesar 300 flakon dikali Rp3.000 sama dengan 900.000 per rupiah, ya. Jadi 1 flakon harganya sekitar 3.000, ya. Puskesmas B menghabiskan biaya sebesar 100 flakon dikali 3.000 sama dengan 300.000, ya. Ditambah dengan 18.000 yaitu biaya termos dan es selama 1,5 tahun sehingga totalnya adalah 318.000. Nah, sekarang kita lihat perbandingan output yang berhasil, yaitu puskesmas A, tadi kita tahu bahwa efektivitasnya adalah 70% dikali 900, ya. Kemudian puskesmas B adalah 50% dikali 600, sama dengan 300, ya. Jadi puskesmas A ini 75% dikali 900 sama dengan 675, sementara puskesmas B adalah 50% dikali 600 sama dengan 300. Perbandingan cost effectiveness ratio-nya atau share-nya adalah puskesmas A atau share puskesmas A atau cost effectiveness ratio dari puskesmas A adalah total cost dibagi dengan sigma output yang berhasil, ya. Nah, tadi kita tahu total cost-nya adalah 900.000 dibagi sigma output yang berhasil yaitu 675. Jadi jumlahnya adalah 1.333,33 rupiah, ya. Sementara cost effectiveness ratio dari puskesmas B di mana total cost-nya dibagi sigma output yang berhasil yaitu 318.000 dibagi 300 sama dengan 1.060. Share puskesmas B lebih kecil daripada share puskesmas A. Ini berarti biaya yang dikeluarkan puskesmas B untuk menghasilkan output yang berhasil lebih rendah dibandingkan dengan puskesmas A. Jadi secara effectiveness bahwa rasio puskesmas A lebih baik karena lebih murah, ya. Oleh karena itu share puskesmas B lebih kecil, ya. Dapat direkomendasikan bahwa untuk imunisasi dengan efektif yang lebih tinggi dapat menggunakan program seperti yang dilakukan oleh puskesmas B, ya.
Kemudian cost effectiveness analysis atau CEA merupakan suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome kesehatan dengan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif lain yang menghasilkan outcome yang sama. Cost effectiveness analysis digunakan apabila benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga cost effectiveness analysis sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat kabupaten maupun kota. Ya. CEA maksudnya cost effectiveness analysis sering digunakan untuk mengukur efisiensi dari macam-macam program dengan tujuan yang sama. Ya, terkadang-kadang CEA atau cost effectiveness analysis ini juga digunakan untuk mengukur efisiensi dari sumber daya, masukan satu atau lebih dari program dengan beberapa tujuan atau hierarki objektif. Nah, demikian materi kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.